Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang mempertemukan kami kembali lewat ibadah pertaniangan yang dilakukan di Lunggu 7 ini. Tuhan, kiranya Engkau pun berkenan menolong kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus ketika kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita pada sore hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6, dimulai dari ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Sampai 34 kan? Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Marilah kita simak di dalam hati kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang saudara lakukan ketika kita sedang atau saudara sedang berada dalam kondisi kelelahan, capek, sangat capek, mungkin melakukan banyak pekerjaan atau mungkin melakukan banyak hal, banyak kegiatan, termasuk melakukan pelayanan. Apa yang saudara lakukan? Istirahat. Dan mungkin bisa bermacam-macam ya, berbeda-beda seorang dengan yang lain. Ada yang mungkin istirahat, ada yang mungkin banyak makan, lalu tidur, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, supaya apa? Tenaganya pulih kembali. Tetapi ada juga orang yang mengurung diri, ya, mengurung diri, betul-betul membiarkan tubuhnya, dirinya untuk sejenak istirahat. Sehingga kalau datang pun anaknya mengganggu, bisa langsung marah kan? Jangan dulu ganggu mama, jangan dulu ganggu bapak. Lagi capek, sedang lelah, atau butuh istirahat. Dan biasanya Bapak Ibu, secara umum orang yang sedang capek itu pasti lebih sensitif biasanya ya. Lebih sensitif, lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung. Yang jelas lebih sensitif, lebih rentan terhadap hal-hal yang mungkin bisa membuatnya kurang mengontrol emosi karena tubuhnya sedang dalam kondisi lelah atau capek.
Sehingga apa? Suka marah-marah, butuh waktu untuk tidak diganggu. Tetapi khusus seorang ibu ada yang unik. Ya, ada yang unik. Biasanya kalau seorang ibu itu dalam kondisi tercapek sekalipun, atau mungkin dia buat statusnya lagi malas, nggak mood ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Tetapi anehnya makan tetap terhidang. Anaknya tetap diurus dengan baik. Anak-anaknya tetap diberangkatkan ke sekolah dengan baik. Walaupun dia katakan, aduh sedang capek, sedang lelah, lagi malas, nggak mood ngapa-ngapain. Tapi unik, dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Apa yang menyebabkan? Bapak Ibu, satu, tanggung jawab. Dua, kasih. Kasihnya kepada keluarganya, kasihnya kepada anak-anaknya, kasihnya kepada seisi rumahnya. Sehingga dalam kondisi terlelap sekalipun, dalam kondisi paling capek sekalipun tubuhnya, dia tetap lakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu juga dengan nas khotbah yang baru saja kita baca dan kita dengarkan pada sore hari ini, Aka Amang Inang, sesuai dengan topik minggu kita yang mengajak kita dan berbicara kepada kita, Tuhan menggembalakan umatnya. Tuhan menggembalakan umatnya. Jadi seperti yang kita baca tadi dari kitab Yeremia itu, celakalah para gembala yang membiarkan domba-dombanya tercerai berai. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu untuk kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan dan membiarkan kita tercerai berai. Dia tetap lakukan tugasnya, tanggung jawabnya yang didasari oleh belas kasihannya yang tidak pernah terputus. Ada yang unik tadi kalau kita baca dalam nas khotbah ini ayat 30 hingga ayat 31, karena begitu banyaknya orang yang datang dan pergi untuk menemui Yesus dan murid-muridnya. Karena apa? Telah tersiar kabar hingga ke seluruh penjuru kota dan desa. Yesus melakukan banyak hal, mengajar, menyembuhkan orang-orang yang sakit, melakukan banyak tanda mujizat sehingga orang datang berbondong-bondong kepada Yesus, datang dan pergi non-stop, gak ada henti-hentinya. Sehingga di ayat 31 dikatakan bahkan untuk makan pun tidak sempat. Bahkan untuk makan pun tidak sempat. Nah, ini luar biasa, Aka Amang Inang. Nanggomanga pedang sanga, ala ni torok ni halak, naroma dapat Yesus hatihai. Karena apa? Rindu mendengarkan pengajarannya, rindu dan haus untuk dipulihkan oleh Yesus. Karena berita itu telah tersiar sampai ke pelosok desa, banyak orang yang datang berbondong-bondong. Sehingga wajar Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengambil waktu sendirian. Kan? Marilah kita pergi untuk sendirian. Yang dimaksud sendirian adalah bukan untuk menghindari banyak orang, bukan untuk menghentikan pelayanannya, mengajar dan melakukan tanda mujizat seperti yang dilakukan sebelumnya. Tetapi Yesus dan murid-muridnya ingin mengambil waktu untuk istirahat sejenak, memulihkan tenaganya, memulihkan tubuhnya yang sedang dalam keadaan lelah, yang sedang dalam keadaan capek, memulihkan fisiknya yang waktu itu banyak melakukan pelayanan dan banyak hal bagi banyak orang. Sehingga yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah hal pertama yang kita ambil sebagai pelajaran dalam perjalanan iman kita ke depan. Penata alami, Aka Amang Inang,
AHP na tebulus di perjalanan 50 tahun, bahkan AHP naruh tuhita, perlu memang kita mengambil waktu sejenak untuk mengistirahatkan diri. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan pikiran. Ini pelajaran yang pertama yang perlu kita pelajari dari nas khotbah ini. Memelihara kesehatan fisik itu penting. Ya. Jadi Tuhan pun mengajar kita untuk berhikmat. Punah tong ala dan bui terjaga kesehatan ta ujungnya gawe marsai kita. Soma kita ulau-ulaun. Soma dohot pelayanan ta di tonga-tonga nih kurier. Jadi memelihara kesehatan itu penting. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya dalam nas khotbah ini. Lalu yang kedua, sekalipun itu telah dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, hal yang kedua kita lihat adalah tetap konsisten melakukan tugas tanggung jawab dan pelayanannya sebagai gembala. Siapakah gembala itu? Orang yang bertindak dan bertugas memimpin. Siapakah pemimpin itu? Kita pun dikatakan sebagai pemimpin atau gembala. Kita ambil dari contoh terkecil, keluarga. Jadi orang tua, ayah dan ibu, natoras, gembala, permahadui di tongan bagas, aka amang inang. Sama seperti yang dilakukan oleh para orang tua tadi. Sekalipun capek, sekalipun lelah, bahkan fisik dan pikirannya, tetapi kasihnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di rumah tetap dia lakukan. Begitulah contoh gembala yang baik. Parmahan nadinggan, naditiruhon Tuhan Yesus diturpukon. Sekalipun dalam kondisi lelah, bahkan untuk makan pun tak sempat, begitu bertemu kembali dengan orang banyak itu, apa yang firman ini katakan di ayat yang ke-34 ini. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus itu dikatakan sebagai gembala yang baik? Ahu parmahan naringgan ni dari Yohanes 10. Karena apa? Dasar pengajarannya, dasar pelayanannya adalah belas kasihan. Belas kasihannya yang tidak pernah berhenti, belas kasihannya yang tidak pernah terputus. Begitulah Yesus menggembalakan hidup kita setiap waktu, setiap saat. Nang pesipata takak kita, nang pesipata manibil kita, nang pesipata juga kita, songon biru-biru, alai holong nadak ya, gotak. Alai pangajarion nadak ya, terputus kita. Songoni manak kita, natoras, aka amang ina. Jadi ya, udah badi sadahuria, satu keluarga, wala sere do anak ni keluarga. Kebetulan menguli ba ibana tu naso tinodo ni rohani na toras na ni mama. Dan apala cocok tu rohani omak na waktu. Tapi karena mungkin si anak ini teramat sangat mengasihi, aholong rohana tuguryon ditutup malomona lau ma ibana, menguli ma ibana tanpa persetujuan orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Keluar mahu sejagodak petong ho, anakku perlu diseliling-liling. Dan itu betul-betul dia lakukan. Nah, jadi kapan anaknya itu kembali pulang ke rumah, baru moding naturasnya. Dan adong pertemuan satu, na moding naturasnya. Hola nalani marsahasohota ni bena, tu naso inalomohon ni rohani. Dan mungkin di perjalanan minggu tahun nakamang inang banyak contoh dan hal-hal seperti itu terjadi. Kita membenci anak-anak kita teramat sangat luar biasa karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sebagai orang tua selalu memaksakan kehendak dan apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Contohnya nih, lagi memasuki tahun ajaran baru kan, banyak anak yang tertekan karena harus mengikuti keinginan orang tuanya. Oh, kau harus jurusan hukum. Oh, kau harus kesehatan. Padahal pada dasarnya tidak, dia tidak menyukai. Dia tidak senang dengan hal itu.
Jadi ini bisa dikomunikasikan dengan baik sebagai gembala yang baik, orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai terjadi pembiaran, apalagi sampai memutuskan komunikasi. Begitulah cara Allah menggembalakan hidup kita. Ngaudok nakin nang kesifat Allah kita sesehari manibil, sesehari takang, bahkan menunda di dalam itu hani, tetapi dia tetap mengasihi kita. Karena apa? Dasar pengajaran dan dasar pelayanan Tuhan kepada umatnya adalah belas kasihannya yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah terputus. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur. Ini adalah berita yang menggembirakan bagi kita, karena Allah tetap menggembalakan umatnya. Apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, pos marohatta debata parmahan na dinggani iba na manoktong marmuduhon ngoluta. Amin.